Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 1% lebih ke angka 6.810. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Telkom dan ASI untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Dari video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi Bapak Loh Keng Hong di harga bawah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan baca artikel berita ini dengan judul belak-belakan Loh Keng Hong borong saham Global Medicom atau BMTR. Jadi kita semua tahu Bapak Loh Keng Hong mempunyai saham BMTR. Bisa kita baca sekilas informasinya. Per 8 Desember Bapak Loh Keng Hong masih menggenggam saham BMTR sejumlah setara dengan 6,38%. Dan bisa kita lihat pada tanggal 9 Desember porsi sahamnya digenggam oleh pria yang dijuluki Warren Buffett Indonesia tampaknya bertambah. Jadi tanggal 9 Desember baru-baru ini Bapak Loh Keng Hong mengakumulasi kembali saham BMTR. Jadi yang sebelumnya 6,38 pada tanggal 9 Desember ini naik menjadi 6,40%. Jadi ada penambahan. Jadi bisa kita perhatikan BMTR hari ini terlihat naik 0,72% ke harga 278. Tapi secara tren bisa kita lihat BMTR saat ini trennya masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat walaupun candle hari ini candle hijau, tapi BMTR saat ini sudah turun di bawah support 280. Hari ini sempat berusaha naik di atas harga 280, ternyata masih gagal naik melewati harga 280. Dan jika kita perhatikan, support berikutnya itu di 270. Dan jika kita perhatikan, tanggal 9 atau tanggal 8, berarti Bapak Loh Keng Hong mungkin akumulasi di sekitar harga 286 sampai 288. Dan bisa kita lihat garis MACD saat ini juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini malah ada distribusi besar. Asing juga terlihat hari ini distribusi dengan jumlah besar, kemarin juga masih distribusi. Dan dalam beberapa minggu ini pun asing masih terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya apabila teman-teman saat ini ingin beli saham BMTR, sebaiknya wait and see dulu. Jadi walaupun Bapak Loh Keng Hong mengakumulasi di harga atas, tapi saat ini menurut saya BMTR trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi selama minggu ini mencoba untuk naik di atas harga 280 masih gagal break, BMTR saya lihat masih ada potensi turun menuju harga 270. Jadi saat ini sebaiknya wait and see. Apabila BMTR turun mengetes 270 mulai sideways dan bisa bertahan di atas support ini, masih bisa coba entry, atau tunggu BMTR naik di atas harga 280 baru teman-teman ikutan entry. Sekarang kita coba lihat saham-saham lain yang dipunya Bapak Loh Keng Hong. Yang pertama saham PNLF yang bisa kita lihat saat ini juga trennya juga sudah mulai melemah, tapi sekarang terlihat bertahan di support EMA 150. Untuk support EMA 150 bisa kita lihat di harga 440. Jadi sebelumnya saham PNLF bergerak sangat uptrend, tapi setelah gagal break 750 bisa kita lihat PNLF sudah mulai melemah, sempat rebound dari garis EMA 150 tapi mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi beberapa kali bisa kita lihat mengetes garis EMA 150, PNLF masih bisa bertahan. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi, asing juga hari ini terlihat masih distribusi. Jadi untuk PNLF apabila teman-teman mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 440. Dan tetap harus hati-hati karena secara tren sudah mulai melemah. Dan apabila ternyata PNLF gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini, sebaiknya jangan entry. Karena PNLF berpotensi untuk mulai bergerak downtrend. Jadi apabila support kuat ini terlewati, PNLF berpotensi lanjut turun menuju harga 400 dan secara tren akan mulai bergerak downtrend. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150 masih bisa di hold.
Tapi apabila support kuat ini terlewati, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Karena saat tren akan mulai bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati. Dan di grup yang sama, Cefin, salah satu saham juga ini punya Bapak Loh Keng Hong, bisa kita lihat. Dalam 1 minggu terakhir ini juga trennya masih sideways dan berada di sekitar garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 316. Dan jika kita perhatikan, ada resisten minor di sekitar harga 326. Jadi beberapa kali mengetes garis EMA 150 bisa bertahan rebound, tapi mencoba untuk naik dari harga 326, saham Cefin masih gagal naik. Dan hari ini Cefin juga ditutup bertahan di harga 320. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan PNLF, sebelumnya bergerak tren. Saat ini trennya sudah mulai melemah dan sudah berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 340. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih distribusi saham Cefin ini. Jadi dari data yang kita dapat untuk saham Cefin tetap masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati, tapi hati-hati apabila support kuat ini juga terlewati, Cefin juga trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 ini. Dan tetap harus disiplin, apalagi terlihat saat ini masih ada distribusi. Selanjutnya saham DILD bisa kita lihat hari ini juga ditutup bertahan di harga 170. Dan secara grafik juga bisa kita lihat saham DILD saat ini juga berada tepat di garis EMA 150 di harga 170. Jadi 1 minggu terakhir ini trennya masih sideways dan berada tepat di garis EMA 150 ini. Dan saham DILD itu juga bisa kita lihat saat ini juga sudah berada di bawah garis EMA 50. Tapi untuk saham ini dalam beberapa bulan terakhir ini trennya masih bergerak sideways. Dan garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan jika kita perhatikan data broker summary pada perdagangan hari ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk saham DILD apabila teman-teman mau entry memang masih bisa coba entry di sekitar harga 170. Tapi tetap harus hati-hati, terlihat dalam 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir saham DILD sudah mulai melemah. Sampai saat ini belum ada satu candle hijau dan terlihat masih terus didistribusikan. Jadi hati-hati apabila ternyata support kuat ini juga gagal bertahan, saham DILD juga berpotensi untuk mulai bergerak downtrend. Jadi ada potensi apabila support ini terlewati ke harga 160. Jadi dari beberapa saham Bapak Loh Keng Hong yang saya analisa hari ini bisa kita lihat secara tren saat ini saham-saham ini trennya sudah mulai melemah. Beberapa terlihat masih kuat di garis EMA 150, masih bisa hold apabila support kuat ini bisa menahan penurunan dari saham-saham ini. Tapi hati-hati apabila support ini terlewati, saham-saham ini akan mulai bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman punya saham-saham ini, sebaiknya harus waspada. Jadi harus tahu trading plan jelas apabila teman-teman investasi pada saham-saham ini. Harus tahu kapan teman-teman average down dan di harga berapa teman-teman average down apabila memang teman-teman investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.